Oke, selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan ruang vektor, masih di bab 4 mengenai vektor di Rn. Kita masih membahas vektor di bidang dan ruang, khususnya di R2 dan R3 dulu ya, yang supaya teman-teman lebih terbayang untuk di Rn-nya nanti ya. Nah, di video ini kita akan membahas komponen vektor. Nah, jadi di sini ada istilahnya itu komponen vektor. Nah, misalkan pangkal dari vektor A ini ditempatkan di titik asal 0 atau dia di sumbu 0. Gitu ya. Dan titik ujung dari A memiliki koordinat A1, A2 atau A1, A2, A3. Jadi di sini ada dua sistem koordinat. Ada sistem koordinat pertama itu 2 dimensi ya. Yang kedua 3 dimensi. Berarti yang ini R3, sedangkan yang ini R2. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita lihat dulu yang di R2. Misalnya, kita punya, untuk membuat garis di R2, berarti kita harus punya dua titik kan. Misalnya titik pertama di sumbu 0, berarti dia 0,0. Kemudian titik kedua di titik A, berarti X-nya A1, Y-nya A2. Nah, sehingga misalnya ini adalah vektor A, komponen vektor A itu dituliskan dengan A1, A2. Nah, untuk kurungnya kita gunakan seperti ini untuk menggambarkan komponen ya. Gitu. Jadi ini komponen vektornya sama dengan A1, A2. Nah, begitu juga yang di R3 gitu. Di R3 berarti kita punya jadi ini adalah diagonal dari ruang. Gitu, diagonal ruang. Ya, kita punya garis, ini adalah diagonal ruangnya, kemudian kita untuk titiknya di sumbu 0 dan juga di sumbu A, misalnya A1, A2, dan A3. Nah, berarti komponen dari vektor A ini adalah A1, A2, A3 ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan dulu ya, di sini ada komponen vektor, kemudian ada kalau yang di sumbu koordinat atau di sistem koordinat ini adalah titik koordinat ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah, misalnya contoh nih, kita langsung ke gambar aja ya. Coba perhatikan di gambar ini ada 6 vektor ya. Ada 6 vektor. Kalau teman-teman lihat, secara posisi dia beda-beda kan. Ada yang di sini, ada yang di sini ya, di sini dan seterusnya ya. Jadi posisinya itu berbeda-beda. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua vektor ini ya, ke-6 vektor ini, apakah semua vektor ini ekivalen ya? Apakah semua vektor ini tuh sama atau enggak sih gitu? Nah, tadi kan kita sudah pelajari vektor itu ekivalen kalau panjang dan arahnya sama. Sekarang kalau arahnya ini udah sama, ke atas semua kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah sama semua. Nah, gimana dengan panjangnya? Dengan panjangnya, saya kita lihat di sini. Nah, di sini ada dia itu bergeser sebanyak 3 ke kanan dan 2 ke atas. Di sini juga sama, 3 ke kanan, 2 ke atas. Yang ini 3 ke kanan, 2 ke atas. 3 ke kanan, 2 ke atas. Ini juga 3, 2. 3, 2. Artinya, semua vektor ini punya panjang yang sama. Berarti, semua vektor ini adalah ekivalen, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini ada sumbu 0, kemudian di sini ada titik P, maka vektor dari O ke P ini adalah vektor posisi dari titik 3,2. Ya. Nah, kalau kita tahu ada vektor ini ya, dari sumbu 0 ke titik P ini, maka kita bisa sebut komponennya itu 3,2. Gimana dengan vektor yang lain? Apakah komponennya sama? Ya. Apakah misalnya vektor yang ini
Apakah komponennya sama dengan yang ini? Nah, kita buktikan ya. Jadi, vektor itu sama kalau dia punya panjang dan arah yang sama. Artinya, dia pasti memiliki komponen yang sama juga, walaupun posisinya yang berbeda. Nah, sekarang teman-teman perhatikan dulu vektor yang sini ya. Nah, untuk membentuk vektor ini, kan kita punya dua titik. Titik pertama itu adalah 1,3, ya, X-nya 1, Y-nya 3. Kemudian titik yang kedua 4,5. Kita tarik garis ke arah atas, nah kita membentuk sebuah vektor. Nah, tapi ini kan titik koordinat nih, bukan komponen vektor. Gimana kita ingin tahu komponen vektornya? Nah, caranya adalah seperti ini ya. Ini kan dari titik 1,3 ke 4,5. Berarti untuk mencari komponen vektornya, kita mencari 4 dari titik ini ke ini itu berapa banyak sih pergerakannya gitu. Misalnya yang komponen pertama berarti 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Ya. Kemudian yang Y-nya 5 kurangi 3. Berarti 2 ya. Berarti walaupun posisinya di 1,3 dan 4,5 ini, komponen vektornya tetap sama yaitu 3,2. Nah, sekarang coba kita cek titik yang lain ya, salah satu aja. Misalnya di sini, ini adalah titik X-nya itu min 3, Y-nya min 3,1 ya, min 3,1. Kalau yang di sini, X-nya 0, yang di sini titiknya 0, kemudian Y-nya 3. Sehingga kalau kita mau mencari komponen vektornya, berarti kan 0 dikurangi, tulisannya jelek ya, min 3 untuk vektor pertama, komponen pertama, komponen keduanya 3 kurangi 1, gitu. Berarti 0 dikurangi min 3 kan 3 nih. 3 kurangi 1, 2. Berarti komponen vektornya sama, 3,2. Gitu ya. Jadi bedakan antara komponen vektor dengan titik koordinat kalau ada di sumbu koordinat ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas itu di R2 ya, karena dia ada dua dimensi kan, di sumbu X dan sumbu Y. Gimana kalau di sumbu X, Y, Z? Gitu. Di sistem koordinat 3 dimensi. Nah, ini sama aja gitu ya. Kalau misalnya vektor A itu disebut dengan vektor O dari O ke P adalah vektor posisi dengan titik P itu A1, A2, A3, di mana titik awalnya itu harus titik di 0 ini ya, di sumbu 0. Gitu. Nah, ini adalah vektor posisinya. Nah, kalau misalnya nih, kita lihat vektor yang bawah ini. Nah, ini kan dia sama ya, vektornya sama, arahnya sama, panjangnya sama, tapi posisinya beda. Titik A-nya X1, Y1, Z1, titik B-nya X2, Y2, Z2. Nah, gimana cari komponen vektornya? Sama juga caranya, berarti X2 kurangi X1 untuk komponen pertama, kemudian komponen kedua Y2 min Y1, untuk komponen ketiga Z2 min Z1 gitu ya. Jadi kalau di R2 pasti ada dua komponen, di R3 ada 3 komponen. Kalau di Rn gimana? Di Rn ya berarti ada sebanyak n komponen vektor gitu. Dan untuk mencari komponen vektornya caranya sama ya, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang masuk ke contoh. Misalnya kita carilah vektor yang direpresentasikan oleh segmen garis dengan titik awalnya A, 2, min 3, 4. Untuk titik ujung B-nya itu min 2, 1, 1. Nah, kita disuruh mencari vektor. Berarti yang kita hitung adalah komponen vektornya. Caranya gimana? Ya udah, berarti kan dari A ke B. Berarti min 2 kurangi 2, ya. Ini kan min 2 dikurangi 2. Kemudian 1 dikurangi min 3 ya.
1 dikurangi min 3. Kemudian yang terakhir 1 dikurangi 4. Ya, 1 dikurangi 4. Nah, tinggal kita hitung aja. Min 2 dikurangi min 2 adalah min 4, 1 dikurangi min 3, 4, dan 1 dikurangi min 4, min 3. Berarti komponen vektor A ini adalah min 4, 4, dan min 3. Itu ya. Nah, ke penjumlahan dan pengurangan aljabar vektor. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan vektor ya, menggunakan panah tadi ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ubah dalam bentuk aljabar gitu. Ya, tadi kan misalnya misalnya kita punya vektor A dan vektor B, kita bisa pakai aturan segitiga untuk mencari penjumlahan A plus B kan. A plus B itu berarti dari titik awal A ke titik terminal B. Nah, sekarang kita coba pertimbangkan komponen vektornya. Sekarang perhatikan dulu komponen vektor. Perhatikan komponen vektor A. Komponen vektor A berarti A1, A2 kan? Dia di sumbu X sebanyak A1, di sumbu Y-nya sebanyak A2. Sehingga kita bisa buat juga seperti ini. A sama dengan A1, A2 ya. Komponen vektor A itu adalah A1, A2. Gimana dengan yang komponen vektor B? Komponen vektor B berarti B1 dan B2 ya. Sehingga kita bisa buat seperti ini. Nah, terus kalau pertanyaannya adalah A plus B, komponen vektornya gimana A plus B ini? Ya, berarti kan tinggal ini aja ya. A1 ditambah B1 untuk komponen pertama, komponen keduanya A2 ditambah B2 kan? Nah, ini adalah titiknya ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa A plus B adalah A1 plus B1 untuk komponen pertamanya, kemudian A2 plus B2 untuk komponen keduanya. Begitu juga kalau nanti dia ada di R3, di Rn juga caranya sama ya. Nah, kalau pengurangan gimana? Ya untuk pengurangan sama aja, tapi di sini A1 min B1, A2 min B2 gitu ya. Oke, nah untuk operasi vektor kan tadi selain penjumlahan dan pengurangan ada yang perkalian skalar ya. Nah, kalau perkalian skalar gimana? Misalnya kita punya vektor A, kemudian kita ingin kalikan dengan C. Skalarnya adalah C. Berarti kita akan membuat vektor yang panjangnya itu C kali A dengan arah yang sama kan? Misalnya ini. Nah, komponen vektor C kali A ini apa? Kalau misalnya komponen vektor A ini adalah A1, A2, berarti kalau C kali A, ke sini tuh sebanyak C kali, ke sini juga sebanyak C kali. Kalau misalnya C ini 2, misalnya ini 2A gitu ya. Berarti komponen pertamanya 2 kali A1, komponen keduanya 2 kali A2. Jadi semuanya kita kalikan dengan si skalarnya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Kalau di R2, berarti kan kita punya dua komponen vektor ya. Nah, untuk penjumlahannya berarti misalnya vektor A tambah B, komponen pertamanya A1 plus B1, komponen 2-nya A2 plus B2. Kalau A min B berarti A1 min B1 dan A2 min B2. Kalau perkalian skalar dengan C, berarti semua komponen ini kita kalikan dengan C. Sehingga komponen pertamanya CA1, komponen keduanya CA2. Nah, begitu juga yang di R3. Gitu ya, berlaku hal yang sama. Kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau di Rn, sama juga ya, nanti kita lihat di video yang selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke contoh misalnya ya. Misalnya kita punya vektor A dengan komponen 4,0,3 dan B dengan komponennya min 2, 1, dan 5. Misalnya kita disuruh mencari A plus B, A min B, 3 kali B, kemudian 2A plus 5B, kita bisa menggunakan yang tadi ya. Untuk A plus B berarti komponen vektor A ditambah komponen vektor B yang bersesuaian ya. Misalnya berarti 4 ditambah min 2, 0 tambah 1, 3 tambah 5. Oh, hasilnya 2, 1, 8.
Kalau pengurangan sama aja. 4 dikurangi min 2, 0 dikurangi 1, dan 3 kurangi 5. Hasilnya adalah 6, min 1, dan min 2. Kalau kita kalikan skalar dengan 3, berarti semua komponen vektornya kita kali dengan 3. Berarti 3 kali min 2, 3 kali 1, dan 3 kali 5. Hasilnya min 6, 3, dan 15. Kalau yang nomor 4, berarti kita kalikan dulu 2 dengan A, 5 dengan B, baru kita jumlahkan. Kita kalikan 2 dengan 4, 2 kali 0, 2 kali 3, hasilnya ini ya. Kemudian 5 kali min 2, 5 kali 1, 5 kali 5 hasilnya ini. Baru kita jumlahkan ya, 8 tambah min 10, 0 tambah 5, 6 tambah 25 hasilnya ini. Oke ya. Itu untuk operasi vektor ya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dengan aljabar vektor. Nah, selanjutnya ada yang namanya panjang vektor. Panjang vektor. Ya, nah panjang vektor ini biasanya disimbolkan dengan seperti ini ya, V yang diberi tanda mutlak atau yang seperti ini. Dihitung dengan mencari rumus jarak dari sumbu 0 ya, dari OP, dan diperoleh sebagai berikut. Jadi misalnya kita punya vektor A di R2, berarti ada dua komponen. Misalnya komponennya itu A1, A2, berarti panjang vektor A ini adalah A1 dikuadratkan ditambah A2 dikuadratkan, kemudian kita akar. Untuk R3 sama persis ya. A1, A2, A3, nah ini kita kuadratkan semuanya. A1 kuadrat, tambah A2 kuadrat, tambah A3 kuadrat, kemudian kita akarkan. Itulah panjang vektornya. Gampang ya. Dan mudah diingat ini rumus seperti ini. Nah, ada yang namanya vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki panjang 1. Vektor yang memiliki panjang 1. Misalnya kita punya vektor I. Vektor I ini komponennya 1, 0, 0. Kalau teman-teman hitung panjangnya, berarti kan akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, hasilnya pasti 1. Begitu juga dengan J, dengan K ya. Jadi kalau di R3 ya, untuk vektor satuan itu ya ada 3 kemungkinan ini, gitu ya. Nah, kalau teman-teman hitung panjang I, panjang J, dan panjang K ini masing-masing pasti 1, sehingga ini nanti disebut sebagai vektor satuan. Nah, terus gimana cara mencari vektor satuan dari suatu vektor? Nah, untuk vektor satuan dari vektor A, ini bisa kita tulis dengan UA. Nah, ini akan memiliki arah yang sama dengan A jika seperti ini. Vektor satuan dari A ini sama dengan 1 per panjang vektor A dikali si vektor A-nya. Nah, sama dengan A per panjang vektor A. Nah, jadi untuk mencari vektor satuan, ini salah satu proses yang penting gitu ya, yang akan digunakan. Dan proses ini disebut sebagai proses menormalkan A atau normalizing A ya, menormalkan si vektor. Nah, misalnya seperti ini, kita punya vektor dalam bentuk kombinasi linear ya. Jadi, ini adalah kombinasi linear. Kalau sebelumnya teman-teman lihat, teman-teman mengenal vektor itu dengan bentuk komponen vektor tadi ya, kita bisa buat juga dalam bentuk kombinasi linear. Dari kombinasi linear ini, kita bisa tentukan komponen vektornya, berarti ada 2, min 1, dan min 2. Jadi sebenarnya mirip seperti yang ada di matriks ya. Di matriks, kalau kita punya SPL, kita ubah dalam bentuk matriks kan kita gunakan koefisiennya. Nah, ini kurang lebih sama. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan vektor satuan. Berarti caranya adalah kita cari panjang vektornya, kemudian kita kalikan dengan vektor tersebut, gitu. Nah, berapa panjang vektornya? Berarti kan 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 9. Oh, hasilnya 3. Terus vektor satuannya berapa? Berarti 1 dibagi panjang vektor, 1 dibagi 3 dikali dengan vektor itu.
Sehingga vektor satuannya adalah 2/3i min 1/3j min 2/3k. Nah, ini kalau teman-teman hitung panjangnya, ya, berarti akar dari 2/3 dikuadratkan, ditambah min 1/3 dikuadratkan, ditambah min 2/3 dikuadratkan, hasilnya pasti 1.